akan waktu untuk menyampaikan Tuhan pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu waktunya dalam acara ibadah bersama Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Terima kasih juga kepada kakak abang, teman-teman, dan adik-adik sekalian yang sudah bergabung dalam Zoom ini untuk memuji nama Tuhan. Adapun tata acara ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan. Yang pertama ialah saat teduh. Yang kedua, bernyanyi Bapakku Datang Padamu. Dan ketiga, doa pembuka yang dipimpin oleh teman kita Teti Dahlia Sihombing. Keempat, bernyanyi Kami Puji dengan riang. Kelima, membaca ayat epistel. Keenam, bernyanyi bahasa cinta. Ketujuh, doa syafaat yang dipimpin oleh Teresia Stinjak. Yang kedelapan adalah bernyanyi Penuhkanlah bejanaku. Kesembilan adalah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kesepuluh bernyanyi Cinta Sejati. Dan yang ke-11 adalah doa penutup. Baik, untuk kita semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada baiknya kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati kita untuk saat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita bernyanyi lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Kita bernyanyi di tempat kita masing-masing dengan mengaktifkan kamera dan mute mikrofon. Dan di akhir pujian nanti kami serahkan kepada Titi Sihombing untuk memimpin doa pembuka kita. Kita bernyanyi.
Baiklah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana atas berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pagi ini. Bapa yang baik, Engkau tahu, menuju meeting ini kami berkumpul Bapa untuk melaksanakan ibadah kami, ibadah prodi manajemen pendidikan Kristen. Biarlah kiranya Engkau Bapa yang turut campur tangan dan memberkati jalannya ibadah kami ini. Biarlah kiranya ibadah kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di sorga. Berkati juga Bapak hamba-Mu, Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi kaki kami dan kita bagi jalan kami. Bapak yang baik, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia maha baik. Atas berkat-Nya, kita masih diizinkan merasakan sukacita penuh hingga saat ini. Untuk itu, marilah kita puji Tuhan dengan hati yang riang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, kami puji dengan riang. Ayat epistel yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita menyampaikan doa syafaat kita yang dipimpin oleh Teresia Sitinjak, kita angkat pujian kita bernyanyi bahasa cinta, dan di akhir pujian, kami serahkan kepada Teresia Sitinjak untuk memimpin doa. Kita bernyanyi.
Baiklah, sebelum kita memulai doa syafaat kita, saya akan membacakan pokok doa syafaat kita pada saat ini. Yang pertama itu adalah kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, para pemimpin di negara pusat dan daerah kita, para pembuat kebijakan, serta masyarakat Indonesia. Yang kedua, kita berdoa untuk IAKN Tarutung, pemimpin kampus, dosen, pegawai, dan para mahasiswa, serta stakeholder terkait. Yang ketiga, kita berdoa untuk mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mahasiswa semester 7 yang sedang melaksanakan kegiatan PPL, serta agar pandemi COVID-19 segera berlalu, dan selanjutnya kita berdoa bagi penyampaian firman Tuhan. Baiklah, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan kehadiran Tuhan untuk segala cinta kasih yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Kami boleh Tuhan bergabung untuk melaksanakan ibadah prodi manajemen pendidikan Kristen ini Tuhan. Kiranya ibadah kami ini menjadi berkenan di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu, terlebih dahulu Tuhan, mari Engkau urapi kami, agar kami mampu Tuhan untuk melaksanakan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan, kiranya Engkau mengiringi setiap ibadah kami. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin negara kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, Engkau memberikan kepada mereka Tuhan, hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, agar mereka mampu Tuhan untuk memimpin negara kami, mengembangkan negara kami ini hingga mampu Tuhan untuk bersaing dengan negara lain dan mampu menjadi panutan dalam setiap bangsa dan negara. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin kampus kami, bagi kampus kami IAKN Tarutung Tuhan, kiranya kampus kami ini menjadi panutan dalam setiap kegiatan apapun Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan melingkupi segala kegiatan kampus kami, Engkau berkati pemimpinnya Tuhan, Engkau berkati rektor kami, Engkau berkati segala dosen dan pegawai dan stakeholder terkait yang ada dalam kampus kami, kiranya mereka Tuhan Engkau berikan kebijaksanaan kesehatan daripada-Mu, agar mereka mampu Tuhan untuk menjalankan segala tugas yang diambil mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi terkhusus mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Engkau berikan kepada kami Tuhan hati yang mau diajar, Engkau berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar kami Tuhan mampu untuk melaksanakan setiap tugas yang kami emban Tuhan, agar kami mampu untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang boleh menjadi panutan bagi masyarakat dan bangsa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kakak-kakak kami yang sedang PKL Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, serta Tuhan Engkau lindungi setiap langkah perjalanan kehidupan mereka, Engkau lancarkan Tuhan kegiatan PPL mereka, hingga mereka mampu Tuhan menerapkannya kelak di masa depan mereka. Tuhan kami juga berdoa untuk firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan dari hamba-Mu Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang. Engkau berikan kepada beliau Tuhan, Engkau urapi beliau terlebih dahulu Tuhan, agar beliau mampu untuk memperdengarkan-Mu, memandangkan firman-Mu bagi kami setiap pribadi lepas pribadi. Dan bagi kami Tuhan setiap lepas pribadi Engkau urapi kami Tuhan. Mari Engkau jauhkan iblis dari sisi kami, agar kami mampu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu bangsa kami sedang diliputi oleh pandemi COVID-19. Mari Engkau Tuhan angkatlah pandemi COVID-19. Engkau Tuhan yang melingkupi bangsa kami, Engkau jauhkan bangsa kami dari segala sakit penyakit. Kami tahu Tuhan burung di udara Engkau pelihara dengan baik. Demikian juga Tuhan kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami anak-Mu yang tidak pernah luput dari lumuran dosa, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam dan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang, mari kita angkat pujian kita yaitu berjudul Penuhkanlah Bejanaku, dan di akhir pujian nanti kami serahkan kepada Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi.
Ku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom, Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan atas waktu yang berharga ini. Saya Pendeta Perlindungan semua orang. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di Tarutung ya. IAKN, sudah lama saya tahu ada IAKN, tapi baru kali ini saya ada kontak dalam ibadah ya. Beberapa dari dosen di IAKN saya kenal ya. Dosen senior ada Pak Arif Tompul ya, suami istri itu sahabat saya.
Oloria, Ibu Oloria Malau ya. Ada Bapak dosen part-time Antonius Tarigan, ya. Dan juga Ibu Megawati Manulang, saya kenal. Dan dosen yang baru ya, Bapak Baginda, dan juga ini Bapak Enrico Purba, ya saya kenal mereka. Masuk adik-adik saya ya dalam umur ya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya share screen dulu sebelum kita berdoa ya. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus, kami bersyukur untuk waktu yang berharga di pagi ini. Kami memberanikan iman kami datang ke hadirat Tuhan, ke tahta pengasihan-Mu, beribadah kepada Engkau dalam pujian penyembahan kami, dan kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Tiap pribadi di dalam naungan kasih-Mu ada di dalam berkat dan kasih sayang-Mu. Kami memuji memuliakan Tuhan dan mendambakan sabda pengasihan-Mu saat ini berbicara untuk kami renungkan dan kami rindu juga hidup di dalamnya melakukannya. Seiring dengan kerinduan kami memuliakan nama Tuhan melalui ketaatan kami kepada sabda-Mu. Kami berdoa supaya tiap pribadi hamba-Mu dan saudara-saudari peroleh berkat yang baru dari Tuhan. Dan pada saat ini berkuasalah Tuhan, bertatalah di atas pujian, di atas penyembahan kami dan atas firman-Mu. Berbicaralah Bapa, pakai hamba-Mu, menyatakan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saya cek dulu konfirmasi, apakah suara saya cukup bisa didengar? Jelas, Pak. Jelas, oke. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, true love itulah topik kita hari ini. Love yang kita maksudkan dalam pembahasan pagi ini adalah love-nya Tuhan ya. Bukan kasih bukan kasih misalnya kasih filia ya, bukan kasih eros terutama, tapi kasih agape ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dua bagian ayat firman kita siapkan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya percaya kita sudah hafal ayat itu. Yohanes 3:16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya juga bacakan dari surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai 10 dan pasal 6 ayat 5. Demikian sabda Tuhan, Roma 5 ayat 6 sampai 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi alamnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasal yang ke-5, pasal 6 ayat 5. Firman Tuhan katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para mahasiswa prodi manajemen pendidikan Kristen ya. Pernyataan ini harus kita jawab. Pertanyaan ini, mengapa Yesus harus mati? Dan ini adalah pertanyaan di segala abad. Ada banyak sekali orang tidak bisa menerima kematian Kristus di kayu salib dan memandang kematian itu sebagai kelemahan. Bagaimana mungkin kalau benar Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, mengapa harus mati? Bagaimana mungkin Tuhan itu mati? Bukankah Dia Tuhan yang berkuasa? Sama seperti yang di sebelahnya Tuhan Yesus Kristus, seorang penjahat itu, ya kan? Dia menyatakan bahwa keadaan dirinya yang penuh dosa sebetulnya tidak memiliki kesadaran bahwa dia yang layak digantung di kayu salib itu. Dan para prajurit, bahkan siapapun sebetulnya tidak menyangka dan tidak bisa menerima kalau Tuhan itu, Yesus yang digantung itu benar adalah Tuhan yang berkuasa. Bukankah dia bisa turun dari salib itu? Atau kita bisa melihat kesalahan pengertian dari murid-murid pada waktu di Taman Getsemani pada penangkapan Tuhan Yesus. Petrus mencabut pedang, memotong telinga Malkus, menganggap bahwa perlawanan yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus sama seperti pemahaman orang Israel pada umumnya, bahwa Yesus harus tampil sebagai seorang jenderal yang penuh gagah berani mengalahkan penjajah Roma dan seterusnya. Itu sebabnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, lihatlah pada Minggu Palem itu betapa meriahnya, euforia, sambutan yang luar biasa dari penduduk Yerusalem yang sedang dan sudah lama menunggu Mesias. Mereka menyerukan melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dalam hitungan hari, apa yang mereka harapkan berubah dari yang sebelumnya penuh mengapa dia yang menanggung hukuman? Pertanyaan berikutnya yang harus juga kita jawab. Mengapa dia yang menanggung hukuman manusia? Bukankah manusia itu sendiri yang harus bertanggung jawab atas dosa dan kesalahannya? Konsep ini banyak dianut oleh agama-agama yang lain. Manusia bertanggung jawab untuk memperbaiki dirinya dalam segala lakunya, tingkahnya, karakternya, dan apa yang bisa diperbuatnya supaya dia mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya manusia sepanjang umurnya berjuang untuk segala sesuatu yang bisa dikerjakan supaya dia bisa berkenan kepada Tuhan dan masuk surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi konsep Alkitab bertolak belakang dari konsep seperti itu. Mengapa Yesus harus menerima hukuman salib? Bukankah hukuman salib adalah hukuman yang paling hina dari semua jenis hukuman yang pernah dilakukan di Kekaisaran Roma pada waktu itu? Dan hukuman salib adalah hukuman yang paling hina yang hanya diperuntukkan kepada orang yang non warga negara Roma. Jadi tidak ada satupun warga negara Roma yang dihukum salib. Karena itu terlalu hina bagi mereka. Hukuman salib hanya diberikan kepada orang jajahan, para budak, dan juga orang-orang yang melakukan kejahatan ekstraordinari, kejahatan yang sangat-sangat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alasan satu-satunya bahwa Yesus akhirnya harus naik ke kayu salib adalah kasih.
Yohanes 3:16 yang tadi kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangkauan kasih Bapa yang begitu luas, alasan terbesar dari semua yang dikerjakan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah dimulai dijelaskan apa yang disebut proto-evangelium, pendahuluan dari keseluruhan dari berita kelepasan, berita sukacita, berita keselamatan tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jangkauannya begitu luas, seluruh dunia ini. Tuhan mengasihi setiap manusia ciptaannya. Kalaupun pada akhirnya tidak semua manusia merespon kasih itu. Lebih banyak yang tidak berespon. Dan kita bisa melihat hanya orang, seperti dikatakan ayat Alkitab ini. Orang yang percaya kepadanya yang beroleh hidup kekal itu. Kalau tidak, mereka akan beroleh kebinasaan, kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya satu cara. Kasih Bapa itu dinyatakan hanya dengan satu cara, yaitu pengorbanan anaknya di kayu salib. Sejak perjanjian lama, saudara-saudara, gambaran tentang akan tertumpahnya darah Yesus Kristus di kayu salib sudah dinubuatkan. Mulai sangat-sangat awal sekali. Misalnya, waktu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Adam membuat cawat untuk dia dan istrinya. Dan pada akhirnya Tuhan mengganti cawat itu karena dianggap tidak layak menutupi dosa kekurangannya, mengganti dengan kulit binatang. Saudara-saudari, sebetulnya Alkitab sudah mulai menjelaskan bahwa ada cawat itu pasti ada binatang yang mati. Ada binatang yang mati itu berarti ada penumpahan darah. Dan sejak itu sudah mulai diberi gambaran darah. Mengapa kurban persembahan dari Habel diterima, Kain tidak diterima? Sama-sama mereka bersuka cita datang membawa hasil jerih lelah mereka kepada Tuhan. Kain juga dengan tulus datang membawa hasil bumi, hasil pertaniannya. Habel membawa hasil ternaknya. Apa masalah Kain? Kenapa persembahannya tidak diterima? Sebetulnya kembali Alkitab secara teologis mau menggambarkan bahwa di dalam persembahan Habel lah ada penumpahan darah. Karena dia mempersembahkan binatang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya nanti kita bisa melihat bagaimana Abraham menyatakan pengorbanan yang sangat besar, anaknya yang sudah lama ditunggu-tunggunya, Ishak, siap untuk dikurbankan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi gambaran lagi di sana dengan mengganti Ishak melalui anak domba yang tersangkut tanduknya di sekitar Gunung Moria itu. Saudara, kembali darah dipertunjukkan di sana dan seterusnya nanti kita bisa melihat bagaimana kurban-kurban mengurus dosa Israel di sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Darah selalu memberi solusi untuk urusan dosa. Sampai akhirnya nanti kita bisa melihat Yohanes Pembaptis berbicara kepada murid-muridnya di Yohanes 1 ayat yang ke-29. Ketika dilihat dari jauh Yesus datang. Dia menunjuk Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah terhadap manusia ciptanya yang sudah jatuh dalam dosa dinyatakan di sepanjang nubuatan perjanjian lama sepanjang 4.000 tahun sampai akhirnya Yesus menggenapinya di kayu salib, dipersiapkan selama 4.000 tahun supaya akhirnya umatnya mengerti bahwa kasih Allah itu yang termulia dari semua dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang kita sebut kasih Allah itu hanya sampai kepada manusia berdosa ketika kita benar-benar dipulihkan hidup yang penuh dosa menjadi orang yang ditebus. Dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus
ketika kita bertobat, lahir baru. Kepada Nikodemus di Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus menyatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Malam-malam Nikodemus datang, dia adalah seorang pengajar agama Yahudi, dan dia sebenarnya seorang Sanhedrin, anggota majelis di dalam agama Yahudi, beranggotakan 70 orang. Sangat-sangat besar kuasanya dan jabatannya. Tapi Yesus Kristus menyatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Bingung Nikodemus, dia pikir dia harus masuk ke rahim ibunya, lalu lahir lagi. Tapi Yesus meluruskan, lahir dari air dan roh secara teologis sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa penumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib akan membasuh dosa kita. Dan itu hanya bisa efektif kepada setiap orang kalau terjadi proses kelahiran kembali. Roh Kuduslah yang melakukan itu. Bertobat, lahir baru, manjapkan Yesus di ngulu secara awal sekali. Pribadi sifatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pekerjaan Roh Kudus. Maka kita bisa melihat bagaimana kasih Allah itu dinyatakan supaya kita bisa membedakannya. Ada orang juga berkorban kepada halayak ramai atas kelompok golongannya atau kelompoknya. Ada orang yang rela mati juga untuk sekelompok orang. Tapi lihatlah, derajat kematian Kristus tetap berbeda dengan kematian siapapun. Kematian Yesus di kayu salib, saudara-saudara, adalah kematian digambarkan sebetulnya secara awal saya gambarkan di sini adalah penarikan diri Tuhan dari berkat-berkatnya, dari kehidupan dan kebahagiaan manusia. Dan Tuhan datang menjumpai manusia dalam kemurkaan. Kita tahu secara teologis dari Kejadian pasal yang pertama, kedua, dan ketiga, sebetulnya manusia dicipta Tuhan itu awalnya bukan untuk mati secara fisik. Manusia dicipta itu untuk kekal. Itu sebabnya ada di tengah taman itu pohon kehidupan. Ada pohon yang dilarang, pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang di tengah taman. Ada banyak pohon yang bisa dimakan, tapi ada pohon kehidupan. Ketika pohon kehidupan sebetulnya dimakan seterusnya, maka mereka akan hidup selamanya. Tapi lihatlah efeknya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kepada pohon kehidupan itu langsung dikirim Tuhan para malaikat yang berjaga untuk menjaga supaya manusia itu tidak lagi mendekati pohon kehidupan. Lambang kehidupan selama-lamanya. Dari situ kita bisa melihat nanti mulai Kejadian pasal 5, pasal 11 juga digambarkan bahwa manusia mati. Di pasal 2 Kejadian Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu pasti mati. Secara fisik memang Adam sangat panjang umurnya, 930 tahun. Tapi tetap mati. Dan lebih utama sebetulnya adalah kematian secara rohani. Kematian secara rohani adalah gambaran terputusnya hubungan antara manusia dengan penciptanya. Itu sebabnya manusia diusir dari Taman Eden. Simbol putus hubungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Allah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus Kristus sebagai pengganti kita, hutang dosa yang harus dibayarkan Yesus. Yesus adalah manusia 100%, tapi Tuhan juga 100% dalam dua natur itu. Saudara, dia tidak berdosa, tapi dia harus menanggung dosa. Rasul Paulus mengatakan dijadikan dosa. Artinya dia yang menanggung dosa seluruh manusia ini. Kalau ada orang mati untuk kelompoknya, dia tidak menanggung dosa kelompoknya itu. Tapi Yesus Kristus menanggung seluruh dosa manusia. Katekismus Heidelberg ini adalah katekismus yang menjadi pegangan orang Injil, ya. Sepanjang umur hidupnya di dunia, terutama pada akhir masa hidupnya, ia mengalami dalam tubuh maupun jiwa
murka Allah dan dosa seluruh umat manusia. Penderitaan Kristus sebetulnya bukan hanya waktu di kayu salib, Via Dolorosa sampai ke puncak Golgota itu. Penderitaan Kristus sudah dimulai sejak Yesus dikandung oleh Maria. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Tinggi hadir di tengah rahim seorang manusia biasa, lalu lahir di tengah manusia berdosa, dibesarkan di keluarga yang miskin, dan seterusnya. Lihat pelayanan Yesus di sepanjang 3,5 tahun. Dia menderita secara fisik, juga secara roh, juga secara jiwa. Karena dia ada di tengah manusia yang banyak sekali menolak dia. Bahkan kita lihat puncaknya bagaimana penderitaan Kristus di kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di atas kayu salib ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kematian yang menyatakan dalam kesadaran ilahi, kesadaran sang pengantara itu, dalam waktu yang sangat singkat, dia ditinggalkan, bahwa dosa tidak akan bisa bersentuhan dengan yang Maha Kudus, maka dosa ditanggung oleh tubuh Yesus. Tubuh. Itu sebabnya keilahiannya secara doktrin digambarkan meninggalkan Yesus sesaat lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, natur manusia Yesus untuk waktu yang sebentar, supaya kita tidak bisa hitung dengan ukuran jam, ukuran detik-detik buatan manusia. Tapi yang dimaksud adalah bahwa logos ilahi itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah dijelaskan, dan sampai hari ini masih terus ada orang yang tidak bisa mengerti dengan perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu orang akan menyorot, lihat dia sendiri bilang Allahku, berarti dia bukan Allah, padahal bukan itu pengertiannya. Saudara, konsep Tritunggal sudah harus jelas bagi kita bahwa keilahian Kristus selama dia ada inkarnasi di bumi melekat padanya, tapi ketika dosa ditimpakan kepadanya, keilahian itu meninggalkan kemanusiaannya dalam waktu yang singkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah yuridis kematiannya. Secara hukum, Kristus harus mati di bawah keputusan pengadilan. Pengadilan manusia. Pengadilan orang-orang yang diciptakannya. Dan ditempatkan di antara penjahat. Penjahat ekstraordinari. Satu paket dengan dua yang di kiri kanannya. Mereka adalah orang penjahat kelas kakap pada waktu itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus harus mati di tangan seorang hakim. Hakim yang tidak mengerti rencana dan kehendak Allah dan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Vonis yang dilakukan terhadap Yesus sesungguhnya tidak lazim secara hukum. Pax Romawi, peraturan Roma, kekaisaran Roma yang mengatur banyak hal. Salah satunya adalah 3 hal ini tidak terjadi pada Yesus padahal sudah diatur dalam hukum Romawi. Misalnya kalau seorang yang dianggap jahat, yang ditangkap, dia harus diberi kesempatan membela diri. Tapi lihatlah, Yesus tidak ada kesempatan itu. Ketika Pilatus meminta dia menjelaskan siapa dirinya, dia tidak mau melakukannya. Dia diam seperti anak domba yang keluh di bawah kepembantaian. Itu penggenapan dari nubuatan di PL. Kenapa Yesus tidak memberi jawab secara lugas terus terang supaya sekalian bela diri di hadapan Pilatus? Sebab Yesus Kristus merasa tidak level menjelaskan apa yang dikehendaki Bapaknya atas rencana kematiannya kepada seorang Pilatus yang tidak datang untuk mencari kebenaran. Saudara, yang kedua, Yesus divonis kurang dari 24 jam sejak penangkapannya. Pax Romawi mengatur, saudara, kalau orang ditangkap tidak boleh langsung divonis kurang dari 24 jam. Coba cek jam berapa Yesus ditangkap setelah pergumulan di Getsemani itu. Itu bisa sudah melebihi jam 12, jam dini hari sebetulnya. Karena 3 muridnya itu sudah sangat-sangat kelelahan dan tertidur.
tidak sanggup untuk menemani dia lagi berjaga-jaga. Bisa jam 3, katakanlah jam 3 dia ditangkap. 3 dini hari. Maka nanti jam 9 pagi dia sudah divonis. Pilatus menyerahkan kepada orang Yahudi itu untuk disalibkan. Dan jam 12 dia sudah tergantung di kayu salib. Mati jam 3 sore dia mengembuskan nafas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berarti kurang dari 24 jam. Yesus tidak diberi hak hukum. Dan yang ketiga adalah Yesus tidak ada saksi atas kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Menurut hukum Romawi, harus ada saksi. Sama seperti hari ini kita lihat kalau ada kasus di pengadilan, ada saksi yang menjelaskan tentang kasus itu. Saudara-saudara, saksi tidak ada. Kenapa? Inilah yang disebut di dalam Yesaya pasal 53 ayat 89. Dia tercabut dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa yang seharusnya yang layak diberi secara hukum dunia, hukum Romawi pada waktu itu, tidak diberikan kepada Yesus. Maka secara derajat yuridis kematian Kristus itu tidak ada yang bisa mengimbangi kematian siapapun di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat berikutnya bagaimana Kristus tidak dipenggal, tidak dirajam, tapi penyaliban itu bentuk hukuman yang diberi. Karena hukuman salib dianggap paling memalukan, paling hina, sehingga hukuman salib tidak pernah diberikan seperti tadi saya katakan kepada warga negara Roma. Terlalu hina bagi kaisar kalau ada warganya yang disalibkan. Tapi salib hanya diberi kepada masyarakat jajahan, para budak, dan orang-orang yang jajahan itu kejahatan ekstraordinari, paling jahat. Saudara, dengan kematian di kayu salib, Yesus menggenapi tuntutan hukum yang tertinggi pada saat dia mati dengan cara yang paling hina dan terkutuk. Saudara ingat di Perjanjian Lama, Ulangan pasal 21 ayat 23. Kalau orang Israel mati gantung diri harus cepat-cepat diambil dari sana dan dikubur. Ayat itu melanjutkan, sebab orang yang tergantung di kayu salib dianggap sangat-sangat hina dan terkutuk. Saudara boleh baca Ulangan 21-23. Dan itulah yang dikutip oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, maka derajat kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah yang paling hina, dan secara hukum yuridis adalah yang paling tertinggi. Maka kasih yang tidak bersyarat sebagai pemahaman yang lebih dalam dari tema kita, true love. Kasih yang tidak bersyarat yang kita baca tadi Roma pasal 5 ayat 6-10. 3 kondisi kita saudara-saudara ketika Yesus mati bagi kita sebagai bukti kasih. Ketika kita masih lemah dan durhaka. Lemah di situ bukan kelemahan fisik, tapi lemah adalah ketidakberdayaan kita untuk melepaskan diri dari dosa. Saudara, jangankan untuk melepaskan tabiat berdosa, melepaskan kuasa dosa, status berdosa. Roma 3 ayat 23. Untuk kadang-kadang orang untuk menghentikan kebiasaan buruk saja, misalnya merokok, terlalu hebat merokok, 4 bungkus satu hari, kanker paru-paru mengancam, suruh aja lah dia berhenti merokok. Sangat-sangat susah, sangat-sangat susah. Apalagi untuk melepaskan kita dari status berdosa. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu, kecuali Allah sendiri menyatakan kuasa pengampunan. Ketika kita masih berdosa, ayat 8. Saya pernah waktu studi dulu di IKIP Negeri Medan jurusan seni musik, saya sudah ikut melayani di kampus sejak awal perkuliahan saya, di pelayan di kampus. Saudara, setiap kali kebaktian Jumat seperti ini selalu saya ajak teman-teman kelas saya di seni musik, ayo kita kebaktian di gelanggang mahasiswa, ayo.
Kadang ada brosur saya bagi-bagi. Saya ingat satu orang dari teman saya cewek ya, sekarang guru PNS di Jakarta. Saya ajak dia bagi brosur. Saya bilang, lalu dia dengan gaya feminim, Lin gitu, sambil agak berlari dia menjauhi saya. Kalian aja dulu ya, katanya. Kalian aja dulu kebaktian ya. Aku masih banyak sekali dosa, katanya. Lalu saya ingat, bahasa tubuhnya waktu mengucapkan kata-kata itu, masih kuingat. Aku masih banyak dosa, katanya. Lalu saya tahu belakangan hari ya, Roma 5 ayat 8. Justru Yesus mati untuk orang yang sedang dilanda dan bergelimang dalam dosa. Rasul Paulus bilang semakin banyak dosa seseorang, semakin butuh anugerah Allah dia. Semakin perlu urgen kasih karunia Allah di situ. Siapa manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Semua berdosa. Semua butuh kasih karunia Allah. Dan Yesus mati bagi orang seperti kita. Ada dalam dosa. Terus yang ayat 10 dikatakan Yesus mati bagi kita ketika kita masih seteru, bermusuhan dengan Allah, melanggar hukum Allah, memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah, memusuhi Allah secara keseluruhan hidup. Lihatlah sekarang gambaran manusia. 7,5 miliar lebih manusia di dunia ini sekarang. Mereka lebih banyak yang menolak percaya pada Yesus. Lebih banyak yang bahkan ada yang begitu hebat menghina-hina Yesus. Seteru. Tapi Yesus mengasihi mereka semua. Yesus rindu mereka datang dan berbalik kepada Tuhan. Yesus mati bagi orang berdosa. Maka lihatlah keistimewaan kasih Allah di ayat yang ke-7 itu. Roma 5 ayat 7 itu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Apa maksudnya ayat ini? Untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Sekarang saya tanya. Waktu Yesus mati bagi manusia, apakah manusia itu dalam pandangan Tuhan baik? Sangat-sangat tidak baik. Lihatlah Roma pasal 3 di awal, di sebelumnya dari ayat ini. Dari telapak kaki sampai ujung rambut kita, gambaran manusia berdosa mulai ayat 9 Roma 3 sampai ayat yang ke-18. Semuanya izinkan, maaf saya izinkan saya menyebut satu kata untuk gambaran manusia. Bejat. Untuk manusia yang bejat seperti ini, adakah orang yang rela mati? Kadangkala kalau ukurannya kita manusia, sedikit saja orang menyakiti hati kita, kita sudah tidak mau menganggap dia lagi. Kita tutup hati untuk dia. Bisa. Apalagi kalau gambaran bejat seperti itu di hadapan Tuhan. Maka ayat 7 itu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tapi mungkin orang yang baik. Orang yang baik aja tidak ada. Apalagi untuk orang benar di hadapan Allah. Orang sudah jatuh dalam dosa bagaimana bisa benar? Tapi justru mau dikatakan ayat itu adalah. Dalam kondisi itulah kita semua. Yesus mati bagi kita. Itulah bagaimana hebatnya kasih Allah. Hasilnya di ayat 9-10. Saya minta sungguh-sungguh kalian memahami bagian ayat itu. Hasilnya di ayat 9-10. Ayat firman Tuhan ini bilang. Kita ini dikatakan pasti akan diselamatkan dari murka. Ayat 9. Ayat 10 diulangi lagi. Kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya rindu sekali saudara-saudara memahami bagian ini. Maka jangan pernah kau bilang, apalagi yang kau ajarkan nanti kepada anak didikmu kalau engkau jadi guru, bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah mudah-mudahan. Jangan kutip perkataan orang-orang di sebelah sana. Mudah-mudahan. Alkitab memberi jaminan pasti akan diselamatkan kalau Kristus
Yesus yang mati di kayu salib itu benar-benar telah mengurus dosamu. Dan sambutlah anugerah terbesar itu dengan imanmu. Iman itu pun pemberian Roh Kudus. Maka peristiwa lahir baru. Bahasa Batak Toba itu dalam sekali maknanya. Jakon Yesus tingulum. Sungguh-sungguh. Bukan karena keturunan orang Kristen kita. Dilahirkan dari keluarga Kristen. Bukan. Karena saya pribadi datang pada Yesus. Saya pribadi membawa hidup saya yang penuh dosa kepada Yesus. Dan saya beroleh kasih karunia itu. Roh Kudus mengefektifkan kasih karunia itu dalam hidupku. Jadilah saya orang yang ditebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka 5 hal saya sampaikan sebelum kita akhiri. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus secara teologis lewat kayu salib adalah pertama, Tuhan Yesuslah yang mensubstitusi kita. Bahasa Indonesia yang sebetulnya adalah mengganti kita. Yesaya 53 ayat 4-5. Kitalah yang seharusnya mengalami semua penderitaan Yesus. Kalau kalian ketemu dengan syair lagu, mengganti. Dia mengganti hidup kita. Yesaya pasal 52-53 itu menggambarkan penderitaan Kristus. Dan lihatlah ayat 4-5 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, ya kan? Ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Lihatlah kita. 1 Petrus pasal 2-24. Kita, saudara yang dikasihi Tuhan, hebat dan mengagumkan luar biasa. Saya bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 itu. Dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya ya, di kayu salib. Supaya kita, selalu diucapkan, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita. Maka kalau engkau melihat salib, saya harap engkau terenyuh lagi hati. Akulah yang harusnya di situ, bukan Yesus. Engkaulah yang seharusnya di situ tergantung, bukan Yesus. Engkaulah yang seharusnya dicambuki, engkaulah yang seharusnya ditombak, engkau yang seharusnya dikasih anggur asam dan seterusnya. Kitalah yang seharusnya memikul salib di Via Dolorosa itu. Yesus melakukannya untuk kita. Maka Yesaya 53 ini luar biasa. Ingatlah, kita sudah diganti oleh Yesus. Saudara yang kedua, Tuhan Yesus menebus kita. Kalau kalian ke Medan, dekat USU sana, ada banyak di ruko-ruko di situ. Gadai. Itu ternyata mahasiswa USU sebagian jadi menggadai-gadai juga kali sebelum kiriman dari orang tuanya datang ya. Ada di antara begitu, adik-adik di Tarutung sebelum kiriman dari orang tua datang transfer, kalian harus gadai sesuatu. Nggak ada lah gadai sekitar ya dengan kampusmu kalian, nggak ada lah ya. Tapi maksud saya adalah apa prinsip pegadaian? Gadai adalah kita bawa barang berharga sama pegadaian, nanti kita bisa bawa pulang uang cash 5 juta misalnya, karena saya bawa sepeda motor, nanti 6 bulan dari sekarang sesuai perjanjian tertulis saya harus bayar misalnya 5,5 juta, maka kalau saya sudah bayar baru saya bisa ambil lagi sepeda motor itu. Saya mau katakan secara hukumnya begini, selama sepeda motor itu di pegadaian itu tetap milik saya. Jadi STNK-nya, buku hitamnya nggak diganti namanya itu ya, tetap milik saya. Tapi dalam penguasaan sepeda motor itu tidak bisa lagi saya kuasai. Tidak boleh saya pagi-pagi ambil dari pegadaian sepeda motor itu, pinjam dulu ya, aku mau pakai, mau pergi saya ke sana pelayanan, nanti sore saya balikin lagi, besok lagi saya ambil lagi sepeda motornya, nanti sore saya balikin, nggak bisa. Karena sepeda motor itu dalam penguasaan pegadaian. Kita tergadai oleh dosa. Maka hidup kita peruntukkanlah kepada segala sesuatu, entah ego kita, kesenangan diri, atau kepada setan, iblis sekali. Bukan lagi kepada Tuhan. Terjual hidup kita.
Lalu untuk mengambil kembali, karena Tuhanlah pencipta kita, Dia kasihi kita, Dia harus bayarkan satu harga, bayaran yang harus diberikan secara cash. Itulah darah Yesus Kristus. Maka ketika Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib, yang menjadi perlambang setiap penumpahan darah anak domba, anak domba, anak domba di sepanjang PL itu, saudara, maka kita lunas ditebus. Permusuhan antara kita dengan Allah yang tadi Roma pasal 5 ayat 10 itu seteru diperdamaikan. Maka sebabnya Yesus disebut juru damai bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita. Kita adalah umat tebusannya. Dibayar lunas, dibayar dengan harga yang sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 itu. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, sama seperti darah anak domba yang dipersembahkan orang Israel di PL itu. Itulah harga yang dibayarkan. Maka seharga apa hidup kita sekarang, saudara? Seharga Yesus Kristus yang rela mati menebus kita. Hargailah penebusan Yesus Kristus dalam hidup. Seumur hidup, panggilanmu menjadi hamba Tuhan dengan masuk ke sekolah IKN ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah panggilan yang sangat mulia. Kita sudah dibeli lunas. Maka hargailah dirimu juga yang sudah ditebus oleh Yesus. Jangan jual murah dirimu, ya. Jangan turunkan harga dirimu. Apalagi adik-adikku cewek, ya, nanti suatu saat engkau tamat masuk kerja dan tiba giliran mau masuk ke rumah tangga. Coba sungguh-sungguh komitmen di dalam diri. Jangan engkau jual dalam tanda petik dirimu dengan harga yang murah. Artinya apa? Engkau mengorbankan imanmu, misalnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus secara sungguh-sungguh. Ya. Sebab jangankan alumni sekolah teologi negeri seperti kalian, orang yang sudah jadi pendeta pun ada yang melacurkan imannya, dijual sampai akhirnya dia didapati meninggalkan Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua ayat-ayat kalian boleh nanti pelajari. Ini saya akan bagikan bahan ini, ya. Terus yang ketiga, apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib adalah pengampunan. Kematian Kristus mengakibatkan pengampunan bagi orang berdosa seperti kita. Allah tidak dapat mengampuni dosa tanpa pembayaran yang seharusnya. Kematian Kristus menyediakan alat yang sah secara hukum. Saudara, Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Segala itu yang mana? Pertama yang kita warisi dari orang tua. Ya, dosa warisan. Kedua yang kita lakukan sendiri. Bahkan yang belum kita lakukan. Apa itu? Ya, seminggu dari sekarang bisa kita berdosa lagi. Itu pun sudah diurus oleh Yesus. Itu sebabnya ada orang menanyakan gini, kalau ada seorang anak Tuhan, terus baru saja melakukan dosa, terus keluar dari rumah, lalu dia terjadi pelanggaran lalu lintas, dia mati, meninggal di jalan itu, terus dia belum sempat minta ampun atas dosanya yang 5 menit lalu dilakukannya, dia ke surga atau ke neraka? Saudara boleh jawab itu di dalam pemahaman imanmu. Seorang anak Tuhan seperti kita baru saja melakukan dosa, terus keluar mati di jalan sana, terus belum sempat minta ampun atas dosa yang tadi. Pertanyaannya berarti dia mati di dalam status baru berdosa, melakukan dosa. Mati surga atau neraka? Jawabannya adalah statusnya sebelumnya yang menentukan. Statusnya adalah anak Tuhan. Sama seperti anak di dalam keluarga saya. Status, betapapun bandalnya seorang anak saya misalnya, dia tetap anak saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, status itu dimunculkan oleh karena pengampunan Kristus kepada kita. Kita adalah anak-anak Allah. Bersyukurlah atas pengampunan itu. Maka seorang yang diampuni pasti sangat menghargai pengampunan Kristus. Maka jangan ulang-ulangi lagi.
Jangan karena mentang-mentang diampuni, 24 jam sehari terbuka pengampunan dari Tuhan kita. Jangan juga jadi menganggap ringan engkau melakukan dosa. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib membuat kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Saudara, yang mengampuni berhubungan dengan anugerah, charis. Pengampunan berarti mengampuni berdasarkan anugerah. Kata umum untuk mengampuni berarti memerintahkan untuk pergi. Jadi hukuman dosa itu, status dosa itu dilenyapkan. Kira-kira begitu. Matius 6:12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Seorang yang diampuni oleh Kristus sadar betul betapa hebatnya kasih pengampunan, akan sanggup mengampuni siapapun. Maka anak Tuhan seperti kita jangan pernah lagi ada SKT, menyimpan kesalahan orang, ya, akar pahit, engkau kepahitan terhadap seseorang, tidak pernah bisa mengampuni, lalu engkau bilang kau anak Tuhan. Kalau itu yang terjadi, pengampunan dari Yesus kabur terhadap dirimu. Matius 9:6, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus Kristuslah yang melakukan itu. Tidak ada yang lain, karena dia adalah Tuhan. Dan terakhir saudara, yang keempat, Yesus Kristus mati di kayu salib mendamaikan kita. Kenapa? Mendamaikan artinya tuntutan dari Allah akan kebenarannya yang kudus telah dipuaskan sepenuhnya. Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena tadi kita memberontak, kita melawan Tuhan, kita tidak taat sama Tuhan. Manusia pertama itu, ya, Adam dan Hawa, mewarisi seluruh status berdosa kepada kita. Maka kita bermusuhan dengan Allah. Itu sebabnya kita perlu didamaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristuslah sejak semula ditentukan. Allah menunjukkan Kristus di hadapan umum sebagai penebusan. Hilasterion bahasa Yunani. Dengan darahnya, tapi kita harus sambut dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, Yesus mati bagi kita sebagai bukti kasihnya. Kita ini dibenarkan. Pembenaran. Saudara, pernahkah engkau salah semua waktu ujian? Mungkin dulu SD, SMP, SMA. Kalau salah semua, maka nilainya 0 seharusnya. Tapi bagaimana kalau engkau salah semua, lalu gurumu memberi nilai 100? Apa yang harus kita bilang sama guru? Mungkin kita datang konfirmasi, ya kan? Pak, saya salah semua. Kenapa Bapak kasih saya nilai 100? Jawabannya, karena anugerah. Saya sendiri pernah waktu di seminari sekolah Bandung, teologi dari Bandung. Saya nilai berapa lupa, sekitar 87 paper. Terus dibuat dalam kurung oleh dosen itu, anugerah. Saya datangi dosen itu. Kenapa Ibu tulis anugerah? Di belakang angka 87. Ya jelas, seharusnya kamu nggak dapat segitu. Tapi saya kasih anugerah. Saudara, apa arti anugerah? Saya tidak layak menerimanya. Tapi saya diberi. Saya tidak benar. Tapi kebenaran Kristus dikenakan kepada saya. Jubah kebenaran Kristus disuruh saya pakai. Maka Bapa memandang saya sebagai orang yang dibenarkan. Saudara, secara positif dibenarkan berarti secara negatif bahwa Yesus mengangkat dosa kita, secara kalimat negatif maksudnya. Tapi secara positif menganugerahkan kebenaran Kristus atas orang yang percaya kepada Dia. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Bahkan lebih indah lagi dalam Ibrani 10 ayat 10. Saudara boleh baca nanti. Dengan tubuh Kristus yang digantung di kayu salib, kita ini telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Maka layaklah kita disebut umat yang kudus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita ini umat yang kudus.
Maka gereja adalah saleh-salehnya Tuhan, orang kudusnya Tuhan. Maka jagalah kekudusanmu. Sebagai anak-anak muda, saudara-saudara, jagalah kekudusanmu dan jagalah karaktermu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menganugerahkan yang terbaik di hidup kita. Dibenarkan. Ini semua ada ayat-ayatnya. Bagaimana proses pembenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus. Cuma-cuma. Gratis. Itulah anugerah. Kita tidak layak menerimanya, tapi Yesus melakukan. Refleksi bagi kita. Yesus meneriakkan kalimat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya selama kita hidup maupun mati, kalimat itu tidak pernah keluar dari mulut kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita lagi. Selamanya. Karena kita adalah anak-anaknya. Maka, apakah saudara terpesona dengan pengorbanan dan penderitaan Kristus seperti itu? Masih hangatkah di dalam dirimu? Bagaimana kasih sejati itu dinyatakan dari Golgota itu? Ingatlah kita yang seharusnya di sana. Kita yang seharusnya menanggung semua derita, menanggung semua kesakitan itu di sana. Kita yang seharusnya mati bagi dosa kita sendiri. Tapi Yesus telah mengambil alih semua itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara percaya bahwa Yesus mati dan telah bangkit untuk menyelamatkan, bertobatlah sungguh-sungguh. Lahir baru itu sebagai syarat mutlak supaya panggilanmu yang mulia ini sungguh-sungguh efektif dan berkuasa Tuhan Yesus dalam hidupmu hari ini, dalam masa perkuliahanmu dan ke depan. Tuhan akan memakai engkau luar biasa dalam berbagai hal. Mungkin engkau akan dijadikan, dipanggil menjadi pendidik bagi anak-anak sekolah, guru agama di sekolah. Saudara lihat, ada banyak anak-anak dipercayakan Tuhan kepada engkau, supaya mereka juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi engkau harus memulainya. Engkau sendiri harus mengalaminya lebih dahulu. Ada banyak orang melayani Tuhan sebetulnya dengan motivasi, bukan karena dia sudah mengalami kasih Kristus. Ada banyak motivasi, macam-macam motivasi. Tapi motivasi yang benar adalah, aku sudah diselamatkan Kristus, maka aku beritakan keselamatan itu kepada orang lain. Aku sudah ditebus oleh Kristus, maka aku beritakan penebusannya kepada orang lain. Dan itulah yang memungkinkan kita memiliki kuasa Roh Kudus untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dibesarkan dalam keluarga Kristus. Bapak saya sintua di HKBP. Kampung kami di Barus, Tapanuli Tengah. Mama saya seorang aktivis gereja, anggota INA, Punguan INA sampai akhir hidup. Sangat-sangat aktif di gereja. KUR, sampai badannya udah bungkuk tetap masih ikut KUR. Saya tahu mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi saya mau katakan, saya pun tidak bisa boncengan kepada bapak mama saya untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus datang secara pribadi. Saya harus datang kepada salib Kristus. Saya harus datang sebagai orang yang mengaku dosa saya dan orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Lihatlah Roma 10 ayat 9 itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku sungguh-sungguh percaya. Saudara, itu saya lakukan tanggal 27 September tahun 89. Semester 1 saya di IKIP Negeri Medan. Bertobat sungguh-sungguh. 32 tahun yang lalu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya berdiri di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Saya menangis menyesali dosa saya dan saya nyatakan aku butuh Yesus Kristus. Aku butuh keselamatan itu. Aku butuh anugerah itu. Aku datang sebagai orang yang penuh dosa, tapi menyesali dosa dan
memohon pengampunan dari Tuhan. Lahir baru adalah syarat mutlak. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, engkau masuk di sekolah agama Kristen negeri di Tarutung, institut ini, kita bersyukur. Bukankah ini sebagai panggilan yang mulia? Tapi bagaimanakah panggilan mulia ini yang engkau awali? Engkau masuk ke IAKN karena benar-benar karena engkau sudah mengalami penebusan Kristus. Karena engkau sudah mengalami apa artinya diselamatkan Kristus. Apakah engkau masuk ke IAKN karena engkau sungguh-sungguh mengerti betapa dahsyatnya kasih Kristus dari kayu salib itu telah menjadi milikmu. Lalu engkau mempersembahkan hidupmu kepada Dia. Sungguh-sungguh. Kalau itu motivasimu, bersyukurlah. Biar Tuhan meneguhkan panggilanmu ini. Tapi kalau perkara-perkara, alasan-alasan duniawi, maka engkau hadir di sana. Mungkin kalau aku pintar, maka aku masuk. Melewati berbagai ujian. Aku disuruh orang tuaku, sebenarnya aku tidak suka. Tapi aku disuruh terpaksa. Aku ingin menjadi seorang PNS. Suatu hari nanti saya menjadi guru agama PNS. Ada orang kulihat, wah mantap sekali hidupnya. Bagus. Dia orang yang akhirnya berkecukupan. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita butuh uang. Dan engkau harus meniti masa depanmu dengan baik. Betul. Tapi kalau itu motivasimu, engkau sudah salah kaprah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang mengurus masa depan. Yang paling utama sekarang adalah alamilah kasih Kristus terlebih dahulu. Maka ketika engkau menjalani studi semester demi semester di HKN, engkau akan melihat dahsyatnya Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan Yesus. Dan setiap kali engkau temukan firman-Nya dalam perkuliahan, engkau akan mengalami apa artinya luar biasa kuasa firman itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengajak engkau sungguh-sungguh merefleksi diri di hadapan Tuhan. Lihat, hayati dan nikmatilah kebaikan dan keagungan kasih Tuhan bagi dirimu. Teruslah berjuang dan mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk berani memilih jalan ketaatan dan setia kepada Yesus Kristus. Jalani panggilan Tuhan yang agung ini. Jangan menjadikan perkuliahanmu kesempatan yang luar biasa ini di HKN. Hiduplah di dalam Dia dan bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Saya meminta kepada saudara-saudara sekalian, siapapun engkau, di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang menyatakan bukti teragung dari kasih Bapa kepada tiap manusia berdosa seperti kita. Periksa kembali imanmu di hadapannya. Periksa kembali statusmu di hadapannya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sudahkah engkau sungguh-sungguh mengaku percaya pada Yesus Kristus? Dengan mulut engkau mengaku, dengan hati engkau percaya. Saya berdoa kepada Tuhan, supaya Roh Kudus sungguh-sungguh menjamah hatimu tiap pribadi. Kekristenan kita bukan kekristenan karena keturunan semata. Bersyukur kita dibesarkan dalam keluarga Kristen. Puji Tuhan. Tapi tiap pribadi dari kita harus datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita tidak bisa boncengan dengan orang tua kita. Bahkan mungkin orang tua kita tidak jauh lebih baik. Cara hidup kekristenan mereka mungkin masih jauh dari apa yang diperkenan Tuhan. Itu sebabnya kita pribadi harus datang. Hari ini saya minta supaya engkau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan ada yang mengaku, aku adalah mahasiswa IAKN. Benar, puji Tuhan atas hal itu. Tapi engkau pun harus datang
dengan hati yang hancur datang kepada Yesus. Dengan hati yang penuh kesadaran engkau orang berdosa. Dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Katakan pada Yesus, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hadir dan masuklah dalam hidupku. Pimpinlah hidupku mulai hari ini. Masa depanku ada di tangan-Mu. Teguhkan panggilanku. Panggilan mulia dari Engkau atas diri. Supaya aku masuk dalam rencana-Mu. Masuk di dalam ladang-Mu. Masuk sebagai pekerja-pekerja Kristus yang diurapi. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga sungguh-sungguh pengabdian-Mu yang Kau mulai dari perkuliahan di AKN ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang berharga ini. Bukan satu kebetulan, waktu ini adalah waktu perkenanan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, telah menyatakan cinta kasih terbesar dari Kalvari itu. Kasih yang teragung dari kayu salib itu. Sekarang kami pahami. Engkau mati bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau mati bagi tiap pribadi lepas pribadi. Kami yang mengikuti ibadah saat ini. Tanpa kecuali. Engkau mengasihi kami melebihi apa yang kami pikirkan. Oh Tuhan Yesus. Ubahlah hidup kami. Terimalah kami sebagai anak-anak pengasihan. Roh Kudus masuklah dalam hidup kami. Lanjutkan memimpin dan mengurapi kami. Masa depan setiap pribadi anak-anak-Mu ada di dalam naungan kasih. Puji nama-Mu. Berkati para bapak ibu dosen, para pimpinan di YKN. Berkati seluruh adik-adikku mahasiswa. Dalam seluruh kerinduan yang sama. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak atas sukacita yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Perlindungan Situmorang MTH. Kiranya kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi kita juga dapat sebagai pelaku firman Tuhan, dan kita dapat memberitakan firman ini kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang, kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Cinta Sejati, dan di akhir pujian nanti kami serahkan kepada Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang untuk memimpin doa penutup untuk ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi.
hidup bersamamu. Seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri. Seakan ku mampu. Lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku. Semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu. Oh, oh, rentangan sang waktu. Kau mati bagiku. Mati bagiku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu. Rentangan sang waktu. Kau mati bagiku. Korban untukku. Kau mati bagiku. Korban untukku. Kau mati bagiku. Korban untuk diriku. Saudari, mari kita berdoa menutup ibadah kita. Benar ya Tuhan Yesus, seperti syair pujian yang kami nyanyikan, kami dengarkan. Ada satu cinta yang tidak bisa kami pahami seutuhnya, kecuali Roh Allah menyatakannya kepada tiap pribadi di dalam iman kami kepada Tuhan. Tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itulah bukti cinta dan kasih Allah pencipta kami kepada masing-masing kami pribadi. Dan kami sudah menerima bukti kasih itu. Kematian Kristus telah mengubah hidup kami menjadi anak-anak pengasihan, umat tebusan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas keindahan kasih ini. Lanjutkanlah Tuhan mengasihi kami di dalam kehidupan yang kami jalani. Dan biarlah kami juga belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami melalui apa yang dapat kami kerjakan. Kami berdoa buat semua adik-adikku mahasiswa di AKN Tuhan. Anugerahi mereka hikmat bijaksana. Anugerahi mereka semangat dan sukacita belajar.
serta penyerahan yang total dalam pengabdian yang sungguh-sungguh kepada penebus kami melalui perkuliahan dari semester ke semester yang mereka jalani. Tuhan memimpin, memberkati mereka, memberi mereka kemenangan demi kemenangan, kelulusan demi kelulusan, supaya mereka akhirnya boleh menyelesaikan studi ini dan mempersembahkannya kepada Tuhan, melayani Engkau di ladang-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi mereka dalam setiap hari. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana mengikuti perkuliahan dengan baik. Kasih persaudaraan yang terbangun, terjalin satu dengan yang lain, sesama mahasiswa dan juga kepada dosen dan staf. Anugerahi mereka sukacita dan kebahagiaan menjalani panggilan ini. Terima kasih, berkati para dosen, berkati para pemimpin. Tuhan urapi semuanya menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan atas rangkaian ibadah kami pada saat pagi siang ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih dalam Yesus. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidup kepada penebus kita, lanjutkanlah aktivitasmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang. Tuhan memberkati untuk seluruh pelayanannya ya Pak. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati Ibu. Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik mahasiswa, mohon kesediaannya kita foto bersama ya. Jadi berikan foto terbaik, smile terbaik ya. Berikan ekspresi sukacita bahwa kita sudah diberkati Tuhan melalui firman hari ini. Kita mau hidup ya dalam sukacita bersama Tuhan, menjalani perkuliahan dan seluruh aktivitas dalam Tuhan. Baik, kepada Bapak Enrico, silakan di foto-foto ya. Ini ada 5 layar ini, di 4 layar di laptop saya. Mohon bersabar ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita tidak tahu di layar berapa gitu ya. Sembari foto-foto cantik, kami mohon untuk mengisi link daftar hadir yang sudah kami share di ruang chat ya. Mohon bersabar sambil dijepret-jepret ya semuanya. Sembari mengingatkan, mari kita isi form daftar hadir ya, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu. Dan nanti di situ ada diminta diupload bukti hadir ya, foto screenshot mengikuti kegiatan ibadah Jumat hari ini. Oke, terima kasih Bapak Enrico. Baik, teman-teman adik-adik mahasiswa,
dan Bapak Ibu. Barangkali ada mungkin yang mau disampaikan kepada Ibu Kaprodi kami, Bu Lasmaria Lumban Tobing, atau kepada pengurus PMPS. Silakan, kami berikan waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih Bu Marina. Shalom buat kita semua. Shalom. Kami dari Prodi mengucapkan terima Shalom, kasih Bu. untuk kegiatan hari ini. Ya. Kami dari Prodi mengucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih juga buat Amang Perlindungan Situmorang. Terima kasih Amang. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lasmaria Lumban Tobing. Kami kembalikan Kepada kepada panitia. pengurus PMPS, adakah yang mau disampaikan? Karena mereka sedang PPL ya, yang mahasiswa semester 7. Baik, kalau tidak ada lagi, kami lah ya, mewakili dari pengurus PMPS yang sudah menyelenggarakan, merencanakan kegiatan ibadah ini untuk lebih lagi kita mengalami spiritual dan semangat bersama dengan Kristus. Kami sampaikan terima kasih untuk kita semua. Ada mungkin adik-adik mahasiswa yang hadir dari luar prodi manajemen pendidikan Kristen dan bahkan dari luar kampus YKN gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita berdoa juga untuk setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati dan kita nantikan untuk ibadah selanjutnya mungkin di bulan November. Demikian kami sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Bu. Shalom Bu. Shalom Bu. Shalom, Bu. Shalom Bu. Shalom, Bu. Saya pamit semua ya, adik-adik. Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara ya. Shalom Mama. Ya, ketemu. Mama. Mohon yang belum mengisi daftar hadir ya, silahkan. Mohon kesediaannya adik-adik mahasiswa. Ya, Bu. Ya Bu. Horas Bu. Horas. Ada nih kakak senior kita nih yang sedang mengikuti PPL. Boleh dong cerita sedikit-sedikit. Kami, Bu. Kami, Bu. Gimana? Sedang menunaikan tugas ya? Tugas Iya, PPL. Bu. Ada adik-adik mahasiswa yang mau bernyanyi? Thomas katanya Bu tadi Bu. Medi Bu. Medi Bu, bagus suaranya Bu. Ya, Ido kan tidak usah lah Tong nama temannya. Saya Bu, gitu ya. Martulusan ampun katanya Bu. Tidak usah begitulah Medi. Saya Bu, ya kan, yang punya talenta bernyanyi, punya bakat, boleh lah ya kan. Hai, Bu. Siapa itu? Bisa dibuka fotonya ya Pak Enrico ya. Sudah di-share di ruang chattingnya. Silakan. Kalau mau dibuka silakan.
Sudah bisa beranjak ya dari ruang Zoom? Bu, coba. Bu, kami izin live ya, Bu. Yoi. Dadah, Bu. Selamat berkarya di sana. Dadah, Pak. Izin live ya, Bu. Silakan. Bu. Bu, izin live, Bu. Izin live ya, Bu. Silakan. Silakan. Izin, Bu. Ya, Bu. Yoi, silakan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Ibu izin bertanya, Bu. Ya.